Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film Cina yang berjudul The Legend of the Vacation. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda dari desa yang membasmi para siluman. Tak hanya itu saja, pemuda itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Bahkan dia mempunyai pedang pembasmi siluman. Saat pemuda itu mulai murka, dia akan berubah menjadi seorang dewa tempur terkuat yang pernah diciptakan. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Di awal film yang memperlihatkan beberapa orang yang sedang menjalankan sebuah ritual untuk memanggil sang pemimpinnya. Salah satu wanita itu kita panggil saja dengan sebutan Miao Miao. Dan sang kekasih siluman itu kita panggil saja dengan sebutan Si Udin. Tak lama itu, datanglah sang pemimpinnya yang langsung mendatangi Miao Miao dan juga Si Udin untuk menjalankan misinya. Di sisi lain yang memperlihatkan salah satu pemuda yang sedang berada di hutan. Saat itu di sana juga ada Miao Miao yang sedang melihat gerak-gerik dari Jingyu. Hingga tak lama itu datanglah monster naga yang langsung menyerang Jingyu. Untungnya di sini Jingyu memiliki refleks yang sangat baik sehingga ia bisa terhindar dari serangan naga tersebut. Lalu Jingyu langsung menggunakan pusaka pedang miliknya untuk melawan naga tersebut. Singkatnya, di sini Jingyu langsung menggunakan pedang sakti miliknya yaitu pedang petir untuk mengalahkan sang naga tersebut. Hingga dalam pertarungan itu pada akhirnya Jingyu pun telah berhasil mengalahkan naga tersebut dan langsung mengambil aura-aura kekuatan yang masih tersisa di dalam tubuh sang naga. Setelah kemenangannya, tiba-tiba saja Jingyu melihat Miao Miao yang sedang terluka. Alhasil ia pun langsung mengobati luka Miao Miao. Setelah Jingyu mengobati luka Miao Miao, ia pun langsung membawa Miao Miao ke tempat rumah yang tak berpenghuni. Saat itu disitulah Jingyu mulai digoda oleh rayuan maut dari Miao Miao. Untungnya Jingyu tak terpengaruh oleh tipuan dari Miao Miao. Ditambah lagi Jingyu melihat beberapa mayat yang tergeletak di sana. Setelah itu di sini Miao Miao mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghipnotis Jingyu. Akan tetapi hipnotis dan ilusi yang dibuat oleh Miao Miao tak bisa nembus terhadap pertahanan dari Jingyu yang sangat kuat. Pasalnya Jingyu memiliki ingatan bersama dengan saudara-saudara seperguruannya yang sangat kuat. Sehingga di sini Jingyu pun langsung menyerang Miao Miao. Hingga di sini Jingyu langsung memusnahkan Miao Miao sebagai salah satu anggota siluman iblis. Namun saat Jingyu akan berhasil menghabisi Miao Miao, tibalah Si Udin yang langsung menolong Miao Miao. Sehingga pertarungan antara Jingyu dan Si Udin pun terjadi. Saat itu Jingyu langsung menggunakan pusaka pedang legendarisnya yang mampu menghancurkan segalanya. Akan tetapi saat Jingyu menggunakan pedang legendarisnya, di sini Miao Miao langsung memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan melawan Jingyu. Sedangkan Miao Miao dan Si Udin pergi melarikan diri. Pada awalnya keempat siluman wanita itu telah berhasil mempengaruhi Jingyu. Namun itu hanya beberapa detik saja, hingga Jingyu langsung bangkit dan tersadar. Lalu langsung menghabisi keempat wanita siluman tersebut.
Kemudian di pagi harinya di sebuah kota itu kita panggil saja dengan kota siluman. Pasalnya saat Jingyu pertama kali masuk menginjakan kakinya ke tempat kota siluman itu, para penghuni penduduk desanya yang terlihat telah melakukan sebuah pemujaan atau ritual agar mereka bisa saling terhubung dengan bangsa siluman. Sontak saja hal tersebut membuat Jingyu kebingungan, karena di kota siluman itu tidak ada orang satupun yang bisa diajak berbicara dengannya. Ratusan para penduduk desa benar-benar tidak menghiraukan Jingyu sama sekali. Mereka hanya terfokus kepada ritual yang sedang mereka jalankan. Ditambah lagi keanehan di kota itu mulai terjadi kembali. Contohnya saja saat Jingyu sedang beristirahat, tiba-tiba saja puluhan penduduk warga di sana yang menyerbu Jingyu. Ternyata alasannya adalah Jingyu tidak membawa satu batang dupa. Karena jika salah satu dari mereka tidak membawa salah satu batang tersebut, maka mereka akan dianggap sebagai musuh. Untungnya, Jingyu berhasil menemukan salah satu batang dupa tersebut. Kemudian tak selang beberapa lama kemudian, Jingyu telah bertemu dengan sang petapa genit. Di antara Jingyu dan sang petapa genit saling memperebutkan salah satu batang dupa tersebut, agar mereka tidak dianggap sebagai musuh atau lawan oleh para penduduk desa siluman. Setelah pertarungan itu, petapa genit itu langsung memberikan ramuan kepada Jingyu agar mata Jingyu bisa melihat kejadian yang sebenarnya di kota tersebut. Sesaat Jingyu telah memakai ramuan itu, ia telah melihat kondisi yang sebenarnya dari kota siluman tersebut. Kemudian Jingyu pun langsung menghampiri kerumunan orang-orang yang sedang mendengarkan ceramah dari pemimpin klan siluman. Kita sebut saja pemimpin itu dengan sebutan Wan Renwang. Jadi Wan Renwang ini merupakan pemimpin dari Miao Miao dan Si Udin. Saat itu Jingyu telah berusaha untuk menyadarkan orang-orang di sana mengenai tipu daya jahat pemimpin siluman. Akan tetapi mereka semua tidak mendengarkan perkataan dari Jingyu. Malah di sini ratusan pengikut siluman langsung menyerang Jingyu dan juga sang petapa genit. Sehingga hal itu membuat Jingyu dan petapa genit langsung kabur untuk melarikan diri. Untungnya saat mereka dalam pelariannya, mereka telah menemukan jalan rahasia, sehingga mereka berdua berhasil meloloskan diri dari kejaran para pengikut siluman. Saat di dalam jalan rahasia itu, di sana telah menunggu seorang wanita yang bernama Ying-er. Kemudian mereka langsung bergegas pergi kembali untuk menyelamatkan diri mereka. Pasalnya tempat persembunyiannya mereka telah diketahui oleh para pengikut siluman. Di sini petapa genit langsung menggunakan kekuatan sihir teleportasinya untuk keluar dari jalan buntu ini. Setelah mereka berhasil keluar dari tempat berbahaya tersebut, kini mereka sedang menaiki perahu atau kapal terbang milik kakek tua petapa genit itu. Tak selang beberapa lama, di sini mereka mulai merasakan cuaca yang sangat buruk. Padahal tadi cuaca sangat bagus sekali. Hingga di sini membuat mereka bertiga harus lebih waspada lagi. Tak lama itu mereka bertiga mulai diperlihatkan sesosok naga yang berukuran sangat besar sekali. Sehingga di sini Jingyu, Ying-er, dan petapa genit langsung bersiap siaga melawan naga tersebut. Di sini Jingyu langsung menggunakan teknik penyegel pedang miliknya untuk melukai tubuh monster naga. Ditambah lagi dengan kekuatan penyerang dari Ying-er yang menggunakan pedangnya. Akan tetapi saat pedang itu telah mengenai tubuh sang naga, ternyata tubuh dan kulitnya benar-benar sangat kuat sekali. Bahkan pedang milik Jingyu dan juga Ying-er pun tak bisa melukai tubuh naga raksasa tersebut. Hingga dalam pertarungan itu, pada akhirnya Jingyu pun langsung mengeluarkan kekuatan segelnya untuk mengusir naga raksasa itu. Alhasil pengusirannya pun telah berhasil. Tak lama itu muncullah manusia jelmaan naga. Ternyata jelmaan naga itu merupakan naga tadi yang telah menyerang mereka. Jadi kini panggil saja jelmaan naga itu dengan sebutan naga putih.
Ternyata naga putih ini juga ingin bergabung membasmi para siluman jahat yang telah mempengaruhi banyak orang untuk berbuat jahat. Kini teman dari Jingyu telah bertambah jumlah, yang tadinya hanya berjumlahkan 3 anggota saja. Kini anggota mereka berjumlah 4 orang. 这哥们儿就只会说2个字吗？现在知道为什么人只有龙族之力才能拉动此功。我不信，非的。那凡人可以学吗？不妥。有何不妥呀？ Kemudian Jingyu dan teman-teman yang lainnya yang berada di desa terpencil. Di sana juga ada si Udin dan juga Miao Miao. Alhasil mereka pun mulai bertarung satu sama lain. Di sisi lain, Petapa Genit dan Naga Putih yang mencari keberadaan dari Wan Renwang. Hingga pada akhirnya persembunyian dari Wan Renwang telah berhasil ditemukan. Sehingga antara Wan Renwang melawan Petapa Genit dan Naga Putih itu pun telah terjadi. Namun sangat disayangkan, ternyata kekuatan dari Petapa Genit dan juga Naga Putih kekuatannya tak sebanding dengan kekuatan Raja Siluman. Pasalnya, Naga Putih itu walaupun mempunyai panah dewa, akan tetapi serangannya tak bisa sampai melukai Raja Siluman itu. Malahan di sini Petapa Genit itu habis dihajar oleh Raja Siluman dengan sangat mudahnya. Ditambah lagi kekuatan dari para pengawal Raja Siluman yang lumayan kuat. Buktinya pengawal Raja Siluman itu mampu membuat Naga Putih dan juga Petapa Genit sangat kesulitan untuk menyerang Raja Siluman. Padahal di sini Petapa Genit dan juga Naga Putih telah memiliki kekuatan yang cukup besar. Akan tetapi ini semua di luar dugaan dari mereka semua yang salah dalam memperhitungkan penyerangan terhadap Raja Siluman. Alhasil karena Petapa Genit dan juga Naga Putih tidak ingin mendapatkan resiko, pada akhirnya mereka berdua langsung pergi melarikan diri dan langsung membawa pergi Jingyu dan juga Ying-er. Tak lama itu kemudian, mereka telah sampai di hutan. Pada saat itu antara Jingyu dan juga Ying-er ada sebuah kesalahpahaman. Hal itu membuat Ying-er marah dan langsung pergi ke hutan untuk menghindar dari Jingyu. Namun Jingyu pun tak hanya berdiam diri saja, ia langsung bergegas pergi untuk mencari Ying-er. Lalu tak lama itu saat proses pencarian Ying-er, ternyata Ying-er telah dibawa oleh Raja Siluman. Dalam hal ini Raja Siluman telah mengancam Jingyu, jika Jingyu tidak memberikan kekuatan miliknya, maka ia akan menghabisi nyawa Ying-er. Sontak saja, tanpa berpikir panjang, Jingyu langsung memberikan kekuatannya kepada Raja Siluman. Hal itu membuat keselamatan Ying-er agar Ying-er tidak disakiti oleh Raja Siluman tersebut. 至少在你梦中，张悟死了，就再没有人能制止张武。 Setelah itu di malam harinya Jingyu dan teman-temannya telah bertemu dengan si Udin dan juga Miao Miao yang sedang berduaan, sehingga di sini si Udin langsung berubah ke mode monsternya. Namun sebelum si Udin bertarung melawan Jingyu, tiba-tiba saja tubuhnya langsung tumbang. Padahal di sini Jingyu dan teman-temannya sama sekali belum menyerang si Udin. Untungnya di sini Miao Miao telah diberi satu kesempatan oleh Jingyu dan teman-temannya untuk hidup berbuat baik. Sedangkan di sebuah tempat Raja Siluman, terlihat Raja Siluman yang sedang mengupgrade kekuatannya. Di saat itu juga datanglah Ying-er dan juga yang lainnya untuk menghadapi Raja Iblis. Sedangkan untuk Jingyu sendiri sedang menyusup masuk untuk mencari busur panah dewa. Dalam pertarungannya, ternyata Ying-er, Petapa Genit, dan Naga Putih tidak bisa mengalahkan Raja Siluman yang kekuatannya sudah meningkat sangat drastis. Bahkan mereka bertiga tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti, sehingga mereka bertiga hanya menjadi bulan-bulanan dari Raja Siluman. Meskipun kekuatan mereka dikombinasikan menjadi satu, hal itu tidak akan pernah merubah segalanya. Berikutnya di tempat lain yang memperlihatkan Jingyu yang telah berada di alam lain. Ternyata di alam tersebut Jingyu sedang diuji oleh leluhurnya. 也值得人舍命相救吗？妖有嗜血很，如果连身边人都救不了的话，只怕没有自己的大碍。
Setelah ujian itu, kini penampilan dari Jingyu sangat berbeda jauh. Ternyata kini Jingyu setelah menyelesaikan ujiannya, ia berubah ke bentuk aslinya, yaitu sebagai dewa perang atau dewa tempur paling terkuat, dan namanya sudah sangat melegenda. Sehingga ketika Jingyu melawan Raja Siluman, hanya dengan satu serangan saja Jingyu mampu menumbangkan Raja Siluman tersebut. Tak lama itu setelah mereka sudah senang karena Jingyu telah berhasil mengalahkan Raja Siluman. Ternyata tak lama itu Raja Siluman telah bangkit kembali. Kini kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Pasalnya Raja Iblis telah berubah ke mode iblis paling kuat. Sehingga dalam pertarungan ini Jingyu cukup kesulitan melawan Raja Iblis. Lalu tak lama itu Jingyu pun langsung bangkit dan langsung membalikan kekalahannya. Kini kekuatan dari Jingyu pun sudah sangat meningkat pesat. Terbukti serangannya kini mampu membuat Raja Iblis keteteran. Setelah itu Jingyu pun telah dibantu oleh naga putih untuk melawan Raja Siluman. Naga putih itu pun langsung menyatukan kekuatannya dengan Jingyu. Sehingga dengan menggunakan busur panah dewa, pada akhirnya Jingyu pun telah berhasil membunuh Raja Siluman tersebut. Di akhir cerita film, semua orang-orang pengikut Raja Siluman sudah tersadar dari mantra sihir yang dibuat oleh Raja Siluman. Kini mereka sudah normal seperti kehidupan biasanya. Dan cerita pun telah selesai, hanya sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Sebelum Mimin pamit untuk undur diri, Mimin sarankan kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya.